Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau review penggunaan busi KNZ Racing yang double iridium. Ternyata di beat bore up saya businya nabrak pistonnya. Kenapa? Kenapa saya yakin nabrak? Soalnya di sini kelihatan tuh melengkung, agak melengkung sedikit, dan dicek juga di video sebelumnya kan gap pistonnya tuh awalnya 0,6, ini 0,6 ya tuh 0,6 0,6. Nah ini udah gak masuk, dicek pakai 0,5 juga tuh 0,5, ini juga sama gak masuk. Masuknya itu pakai 0,4, jadi udah menyusut, jaraknya itu menyusut. Dan busi itu jarang banget bisa nyusut gitu, jarang banget bisa nyusut. Nah jadi saya hitung-hitung ini hitungannya jarak busi. Yang pertama saya hitung itu jarak busi dari atas sampai sini nyampe ringnya, ini ring ya, dari atas sampai ringnya, terus sama jarak dari ring sampai pangkalnya. Nah yang biasa saya pakai itu kan busi R25 ya, nih yang ini busi R25. Ini yang ini tuh yang lama, yang ini yang baru. Nah kalau yang lama itu udah di setting gapnya itu 0,9, kalau yang baru itu bawaan pabriknya itu masih 0,6. Ini juga kelihatan ya di sini. Nah ya, NGK yang udah dipakai itu jarak dari ring sampai kepala kaki elektrodanya itu 0,9. Sedangkan busi KNZ Racing itu 21,5. Ini tuh setelah nabrak. Jadi setelah nabrak piston, tingginya itu dari pangkal ring, dari sini nih digambar dari pangkal ring sampai ujung sini itu 21,5. Saya ngukurnya pakai sigmat kayak gini, sigmat murah. Saya giniin. Nah, saya kayak giniin terus ditekan ke kaca, ke ini meja kaca. Jadi ya lumayan, kalau dianggap presisi ya kurang, tapi ya ini yang paling presisi yang saya bisa gitu kan. Ini data yang paling presisi yang saya bisa kasih. Untuk beat bore up saya yang pakai piston jenong sekitar 3, sekian mili gitu, saya lupa. Pokoknya kompresinya tuh kalau pakai buret, kalau di buret kata mekanik saya itu 12,3 kalau pakai busi yang ceper. Busi yang ceper yang biasa dipakai Fiction atau R25 yang ceper kayak begini. Nah ini sebenarnya KNZ yang tipe ini yang saya beli ZCR8, ini juga sama ZCR8 ya. KNZ yang tipe ini itu ZCR8, dua-duanya itu sebenarnya tipe ceper. Ada yang tipe panjangnya ada P-nya, protruding, berarti artinya nongol. Ini tipe ceper. Nah masalahnya tuh kelihatan ya, tuh walaupun tipe ceper dijajarin aja tuh, yang versi KNZ Racing yang double iridium itu lebih tinggi dibandingkan yang Gold Series yang kaki 3, atau enggak dibandingkan sama yang ini busi standar R25. Kita samain aja ini bagian pangkalnya tuh ya, kelihatan banget lebih tinggi. Dan ini tuh mentok. Untungnya mungkin rezeki saya dipakai beberapa hari, bensin udah sisa setengah, feeling gitu, apa yang dicek lah, kita lihat pembakarannya gitu kan ya. Pembakarannya lumayan ya, ini baru beberapa hari gitu, 4 hari. Yang ini busi yang udah lama banget dipakai mudik, bolak-balik segala, udah 1000 km lebih. Kalau ini paling cuman 15-10 kilo, jadi masih ada lapisan nikelnya, masih ada lapisan kromnya, jadi kurang nempel ya. Karakter pembakarannya nggak kelihatan, jadi masih kelihatan kering aja kayak gitu. Nah jadi review busi KNZ Racing yang ungu yang ini
saya batalkan saja karena ya nggak bisa dipakai di beat saya, dan kalaupun maksa ya resikonya kan terlalu besar banget ya. Jadi saya batalkan. Saya bakal ngasih datanya dulu. Nah, ini datanya. Kalau busi ZC CR9E yang pernah dipakai itu tingginya maksimum 20,9 mm. Ini udah saya gapin, udah saya tinggi sesuai gapnya yang saya cocok di bit, yaitu 0,9 pakai fuller gauge ya, 0,9 itu cocok. Nah, tingginya itu ya jadi 20,9 dari pangkal ring sampai atasnya. Kalau yang masih ori, gapnya 6 mili itu 20 mm. Nah, ini 20 mm karena emang ringnya itu masih tebal. Nah, kalau yang ini, yang sebelah sini itu hitungan dari bagian ring sampai ke pangkalnya. Tuh, soalnya ringnya masih tebal. Nah, terus kita lihat ini KNZ Racing yang ini yang ungu, tingginya 21,5 dan ini nabrak. Nah, terus ada juga KNZ Gold yang series yang kakinya 3, itu ternyata pendek. Lebih pendek, lebih tinggi daripada NGKR25 yang belum di gap, atau enggak NGKR25 yang udah di gap yang 9 mili itu 0,9. Nah, jadi gapnya itu 0, tinggi dari pangkal ring, dari atas ring sampai ujung kaki elektrodanya itu 20,6. Nah, jadi kalau kita lihat di sini juga dari kepala, dari ring sampai pangkal ininya juga kelihatan ya, ini tingginya, pokoknya ini datanya lah. Jadi kesimpulannya ya alhamdulillah ketahuan duluan ya. Kalau dibiarin kan terus nabrak, karbonnya nambah banyak di piston tuh kan, jadi nambah tebel, nanti tuh ketabrak aja terus ya kan, nyampe rapat. Sialnya nanti kalau udah habis rapat, motor mogok di tengah jalan ya. Itu yang pertama, itu masih hoki kalau nggak ada pemantiknya gitu kan, nyampe rapat gitu, gapnya nyampe 0 dari kaki sampai ke elektrodanya ini nempel gitu kan, paling ya nggak bisa nyala motor ya kan ya. Itu yang hoki. Kalau sial ya ini putus, wah udah kelar ya kan ya. Mesin baru jadi, belum juga setahun acan, beli piston yang bagus Daytona, boring yang bagus juga ya kan. Wah, bisa rungkan segala-gala gitu kan, gara-gara busi cuman 70 ribuan. Nah, mungkin nanti businya ini, yang ini iridium yang ungu ini, yang double iridium, saya bakal pakai ke Scoopy saya yang dipakai orang tua saya, tapi nanti pas mudik. Nah, jadi reviewnya bakal diganti sama yang ini. Jadi saya bakal pakai si busi kaki 3 ini buat harian di Serang ya. Kalau ini nanti saya bawa ke Sumedang buat dipakai di Scoopy yang di Sumedang, di Scoopy orang tua saya. Ini saya bakal pakai harian di Serang. Ya oke. Nanti beberapa masih sama. Nanti saya bakal pakai beberapa 1 bulan ya, selama 1 bulan atau enggak 3 kali isi full tank, saya bakal review lagi. Kita lihat bagaimana ya pembakarannya dari busi kaki 3 ini. Yang iridium ini saya batalkan, yang double iridium yang ungu saya batalkan. Apakah pembakarannya bagus ya, kayak punya R25 kayak gini tuh, oranye, pinggirnya hitam bersih. Apakah kaki 3 ini lebih bagus, apakah lebih narik? Soalnya karakternya pun ini saya pakai beberapa hari ya, beda. Pakai yang R25 ini karakternya itu padat, di starternya nggak begitu gampang, jadi kik gitu kan ya, lama. Kalau ini langsung lah, jalan cepat. Jadi ada beberapa detik di starternya, cuman 2-3 detik baru nyala. Kalau ini langsung nyala aja, nggak usah dimainin gas. Terus karakternya juga beda. Kalau R25 itu kayaknya rasanya padat banget, yang udah di gap ya, yang 9 mili. Kalau ini saya nggak tahu nih standarnya kayak gimana. Nah, kalau yang KNZ Racing ini ringan banget, RPM-nya tinggi, gitu kan ya. Tapi rasanya itu kayak hampang gitu ya, hampang tapi nggak ada powernya. Kalau ini
ada power itu norsi banget gitu, ada torsinya padat lah rasanya. Kalau ini hampang, RPM-nya naik tapi kayak yang kurang powernya, mungkin minta jetting lagi ya karena kelihatan juga kering. Tapi ini juga bisa jadi error, error pembacaan, kesalahan pembacaan busi. Soalnya businya masih baru banget, cuman 3 hari saya pakai. Tangki bit saya juga cuman setengah. Oke, jadi sekali lagi review busi KNZ Racing yang ini tuh saya batalkan. Saya bakal pakai busi KNZ yang Gold Series, yang ini, yang Gold Series. Saya bakal pakai yang ini. Saya bakal pakai 1 bulan atau 3 kali full tank, nanti saya review lagi. Sekian dari saya, kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini businya dibuka aman ya, lurus, nggak kayak yang sebelumnya. Tadi habis review as tuh, waduh, lecet. Pakai model kaki 3, dipasang aja.